Hello engineers, kita akan buat aplikasi lagi. Aplikasi sederhana berikut yang kita buat adalah aplikasi mungkin lebih mirip sosial media gitu ya. Sosial media mini di mana kita bisa membuat post, membuat berita, bisa dilengkapi dengan gambar, dan nanti teman-teman bisa mengomentari dari gambar atau postingan tersebut. Cukup pendek, kita gunakan SPA seperti biasanya, menggunakan Livewire. Oleh karena itu, let's go. Biasa ya, yang kita siapkan Laragon, browser. Jadi kita bisa langsung membuat project. Oke, kita ketikkan perintah composer create project Laravel garis miring Laravel, lalu kita kasih namanya mungkin sosmed mini ya, sosmed mini aja gitu ya. Kita enter, dah. Kita tunggu hingga penginstalannya selesai. Laragon udah berhasil kita install, kita langsung masuk ke dalam direktorinya menggunakan cd spasi nama projectnya yaitu sosmed mini. Mungkin kita bisa langsung saja membuat database di MySQL menu root min-p. Lalu kita akan buat nama database-nya adalah db sosmed aja. Create database sosmed db sosmed aja deh ya, db_sosmed aja, enter. Lalu kita exit. Exit ya. Kalau exit, database kita juga udah dibuat. Kita akan gunakan Laravel UI ya, seperti biasa Laravel UI. Jadi perintahnya adalah composer require Laravel UI. Lalu kita enter saja, tunggu hingga proses penginstalan Laravel UI-nya kelar. Seharusnya tidak lama kok. Baik, Laravel UI udah, langsung saja PHP artisan make, kita buat lah ya, make namanya make bukan make ya, tapi UI auth ya, enter. Biasa yes, sudah, Laravel UI-nya udah. Habis itu apalagi kita butuh Livewire, jadi boleh composer require Livewire garis miring Livewire, enter. Biasa, tunggu prosesnya selesai. Livewire Laravel UI udah kita install. Sekarang kita tinggal masuk ke dalam direktori project kita, kode TV. Oke, ini dia project kita. Ya, seperti biasa ya, kita akan mengedit env dulu. Judulnya kita ganti aplikasi sosmed mini aja gitu ya. Oke, database connectionnya kita ganti MySQL. Dan DB host, port, dan password database-nya kita DB sosmed. Kalau nggak salah sih sosmed deh. Save. Oke, tazal itu aja udah di save. Kalau udah di save, kita boleh melakukan PHP artisan migrate ya. Iya, oke, mantap. Lalu kita boleh coba dengan PHP artisan serve. Nah, pada browser tinggal kita ketikkan 127.0.0.1.8000. Hasilnya keluar enggak ya? Ya, tampil sama login dan register. Yap, Anda saya tahu udah tahu. File gini lagi. Jadi kita boleh ke Bootstrap 5 dulu. Saya udah buka sebelumnya. Bootstrap 5 CDN ini kita copy. Bootstrap 5 CDN ya, ini kita copy saja. Setelah itu pada kode kita di resources
pada views, pada layouts, pada app blade, file-nya kita ganti. Faster, save. Ya, gitu aja rasanya udah pas. Oke, kalau sudah, apakah masih error? Ya, tidak lagi error ya. Kita udah berhasil desainnya si blade kita tidak error. Kita akan ke terminal lagi. Ini kita stop dulu, lalu kita akan buat beberapa model. Model yang pertama kita buat PHP Artisan Make Model. Model yang pertama adalah boleh kita buat cerita. Ini cerita isinya nih postingan saya ya, postingan user. Nanti mungkin buat statusnya, jadi kita buat cerita gitu aja. Cerita atau story sih sebenarnya. Atau Anda ingin buat dengan status juga boleh ya, tapi kita mau buat cerita aja. Cerita jangan lupa M. Enter. Sudah. Kita akan buat satu lagi. Karena cerita itu kita butuh komentar, jadi kita buat komentar M juga ya. M. Baik, udah selesai. Ini untuk membuat model. Sekarang kita akan mengedit model tersebut di kode kita pada database. Ini Anda boleh close dulu biar tidak mengganggu ya. Database pada bagian migration, pada bagian ceritas. Ini kita akan buat. Oke, kita pertama buat variable table. Kita butuh unsigned big integer user ID, karena kita mesti tahu siapa sih user ID yang buat cerita tersebut. Itu ya. Setelah itu mungkin kita perlu table lagi. Table kita buat string. Kita akan buat judulnya. Judul, biar ada judul dari cerita kita itu. Oke, kalau sudah kita buat isi ya teksnya, isi dari story kita. Terakhir kita akan menambahkan table, kita boleh menambahkan string ya. String, mungkin kita perlu foto atau gambar, foto sajalah, foto. Tapi kita jadikan dia nullable, jadi bisa tidak isi atau boleh kosong. Terakhir kita tinggal buat foreign key-nya. Table, foreign key, user ID, referensinya ID, ke tabel user, saat delete kita kosongkan. Dah, ini kita save. Anda masih ingat kita punya satu lagi, yaitu komentar. Karena komentar ini kita akan mencari cerita siapa yang akan kita komentari, jadi kita buat relasinya dulu, table unsigned big integer, lalu dalamnya adalah kita buat cerita ID itu ya. Lalu kita juga perlu user ID, siapa yang komentarin gitu ya, siapa yang komentarinnya, dan terakhir kita perlu isinya di si komentar. Jangan lupa kita akan buat foreign key-nya cerita ID, satunya lagi untuk user ID. Baik, ini aja kita save. Kalau udah save, kita akan lakukan sekali lagi migrasi PHP Artisan Migrate. Tapi tambahkan flash aja biar meyakinkan semuanya masuk. Jangan lupa di save dulu ya. Oke, cerita tadi komentar juga udah masuk. Nah, ini untuk mempersiapkan data migrasi kita. Nah, kita sambung aja untuk mempersiapkan modelsnya di app models. Pada bagian cerita, kita siapkan dulu di cerita PHP yang berada dalam models. Ini akan kita buat fillable dulu ya. Jadi kita buat protected fillable. Judul, isi, foto, user ID. Coba kita pastikan dulu pada cerita. Ada user ID, ada judul, ada isi, ada foto. Lengkap semua? Ada user ID, ada judul, ada isi, ada foto. Oke, udah lengkap. Lalu kita akan buat relasinya ke public, ke user ya. Public function user. Mantap. Juga kita boleh buat satu relasi untuk ke komentar. Ada S-nya di sini ya, karena banyak komentar kan. Nah, save. Lalu pada komentar, sama kita akan juga mempersiapkan protected fillables-nya. Isi, cerita ID, user ID, tolong dipastikan sekali lagi.
Pada komentar ada cerita ID, user ID, dan isi. Ada cerita ID, user ID, dan isi. Oke, sudah ada. Kita akan buat relasinya. Pertama untuk cerita dulu ya. Cerita. Dan satu lagi untuk user. Kita save. Oke. Oke. Sudah nih. Sudah ada. Sudah sip. Kita save sekali lagi. Udah kelar. Persiapan awal kita udah sip. Kita akan lanjutkan untuk membuat model. Pada terminal PHP Artisan, kok model sih Pak? Bukan model sih ya. Kita akan buat Livewire. Jadi PHP Artisan make Livewire. Make Livewire. Nama Livewire-nya mungkin kita buat story saya. Story aja gitu ya. Story cerita gitu. Kita akan buat namanya Livewire Story. Biar ada English-Englishnya gitu. Enter. Ya, sudah. Perlu apa lagi ya? Mungkin langsung saja PHP Artisan Serve. Ya, udah. Oke, mantap. Oke, oh iya, saya perlu satu lagi lupa. Yaitu PHP Artisan Livewire layout ya. Lupa. Layout. Ya, enter sudah dibuat. Lalu PHP Artisan Serve. Sudah serve. Pada komentar ini kemarin tadi udah ya. Jadi boleh ditutup. Ini juga boleh tutup. Ini tutup biar tidak mengganggu pandangan aja sih. Oke, kita akan langsung saja ke bagian components, layouts, app blades yang awalnya kayak gini. Kita akan hapus. Kita hapus dulu. Ingat ya kita ngapain? Saya rasa Anda udah ingat dengan project-project kemarin. Pada layouts app blade, ingat yang views, layouts app blade ini kita copy aja semua ya, copy aja semua. Lalu pada app blade kita pastekan yang tadi sebelumnya kosong, kita paste sekarang udah ada isi. Tinggal yuk kita ganti dengan variable slot. Save. Perfect, itu aja cukup. Nah, layout kita udah kelar, kita save, close, kita close. Sekarang kita akan singgah dulu ke halaman Livewire ke bagian story. Ini isinya story ya. Karena kita malas ngoding banyak, kita boleh di home blade. Kode div container sampai tutupnya segini. Kita copy aja. Setelah di copy, kita akan pastekan di dalam div story blade PHP. Kita pastikan, ya kita save, jangan lupa. Ini tinggal kita ganti, kita hapus aja ya, kita hapus dulu. Jadi tinggal ya begini aja. Oke, apalagi harus kita siapkan? Nah, yang perlu kita siapkan, kita ke routes dulu. Kita ke web PHP. Pertama kita use app Livewire story. Nah, kita nyiapkan story dulu. Lalu get home segitu ya. Kita hapus, langsung aja kita ganti dengan story class. Save. Ya, segitu aja rasanya udah pas. Oke, sekarang kita coba melakukan registrasi. Register. Yep, oh page expire. Oke, saya mau refresh sekali lagi, lupa di refresh sepertinya. Password. Satu lagi. Kita register dan yep, udah berhasil. Kita login dengan nama Mutia Atmaja. Yuk kita buat satu lagi user. Jadi kita akses ke 127. Kita akan buat satu lagi. Ini mungkin namanya Ardan aja. Emailnya ardan@gi.com gitu. Passwordnya biar nggak lupa. Ardan juga deh. Ardan.com. Passwordnya ya mungkin yang biasa-biasa aja yang Anda pakai. Kita register. Nah, sekarang kita punya dua user, satu Mutia Atmaja dan satunya Ardan. Oke. Oke, apa yang lagi kita siapkan di sini? Kita akan desain. Kita akan desain sederhana ya. Di sini mungkin kita tampilkan
nama kita gitu ya. Lalu nanti setelah itu kita buat juga nama daftar user-user yang ada di sini. Mirip-mirip waktu Anda buat chatting mini kemarin ya. Chatting mini kemarin yang model-model kayak gitulah. Cuman pemanfaatannya bukan ke chatting tapi ke status dan mengisi komentar. Yuk kita buat kayak kemarin, semoga kita masih ingat. Oke, itu di mana ngisinya? Di Story Blade PHP ya. Di Story Blade PHP. Ini dari call MD8 sampai tutupnya kita copy aja, lalu kita pastekan di atasnya, kita save. Kita lihat. Oke, ada dua situ. Satu ini saya ganti dengan 4 ya. Ya, ada sekarang di sini nih, dashboard. Ini kita ganti dengan saya. Lalu di sini kita ganti dengan apa ya? Profil saya atau satu saya? Oh enggak, biar aja lah kayak gini dulu deh. Ini nanti kita ganti dengan judul story ya. Story ya gitu. Di sini kita akan buat judul story, lalu mungkin ini kita buat story-nya. Story-nya kasih BR. Story-nya apa, kan panjang tuh biasanya, misalnya mungkin Anda nyebutkan lagi ke sekolah nih, misalnya kayak gitu ya. Lalu di bawahnya kita kasih BR, nggak usah BR deh, kita kasih HR. HR gitu ya. Nah, di bawahnya kita boleh buat daftar komentar gitu aja deh. Save. Coba lihat. Oh iya, judul, the story, daftar komentar. Oh, biar keren saya mau kasih card ini mungkin shadow ya, shadow LG biar nampak shadownya, biar nampak kelihatan bayangan. Tuh kan ada bayangan kan. Nah, oke, lalu title headernya saya mau ganti juga, kasih BG mungkin secondary. Lalu teks secondary aja dulu, kira-kira bagus gak? Not really good. Ya udah, cukup gini aja deh. Anda untuk desain terserah ya. Oke, kalau sudah judul story, daftar komentar. Oke, saya ingin buat juga di sebelum daftar komentar ini saya kasih BR dulu. BR. Lalu susahnya tulis BR. Ya, di bawah air ini saya ingin buat input ya. Input tipe teks. Akan lebih enak kita buat div dulu. Div, lalu tutup div. Kita akan buat kelas namanya input group ya. Input group ya, input group. Lalu kita butuh input tipe. Udah diketikkan ya. Input tipenya adalah teks. Lalu kita kasih kelas, kita kasih form control. Iya, kayak gitu saja. Lalu tambahin placeholder ya. Placeholder namanya tulis komentar Anda. Tulis komentar. Oke. Ya, gini aja. Kita langsung buat button ya. Button, lalu kelas btn primary kirim. Lihat hasilnya dulu kira-kira. Oke, tulis komentar, bisa tombol kirim. Oke, daftar komentarnya ada di bawah. Oke, judul story saya. Oke, sayanya belum. Untuk saya, kita di dalam card body kita boleh kasih H1, boleh ya, H1. Tutupnya jangan lupa di dalam ini kita masukkan nama kita ya. Namanya kita itu out user, lalu kita ambil name. Benar nggak sih ya? Oh iya benar. Out username H1. Oke. Nah, apalagi yang kurang nih? Kita kasih lagi HR. Ini bawahnya kita buat member lain. Member lain. Ya, ada member lain. Jadi daftar member itu ada di dalam sini ya. Ini story-storynya.
Nanti kita story-nya tuh keluar di sini semua ya. Oke, ini sekilas untuk desainnya. Seperti ini rasanya udah pas. Kita akan lanjut, kita akan nampilkan daftar member dulu. Ingat kita udah buat 2 akun ya. Satu akun siapa tadi namanya ya? Ardan. Ardan coba kita refresh ya. Ya Ardan. Satunya lagi Mutia Atmaja. Jadi sini di member lain tuh saya ingin menampilkan di sini nama Ardan. Ini punya si Ardan ya. Nanti di sini member lainnya adalah Mutia Atmaja. Tapi ini sebaliknya. Dan Ardan tidak akan nampil lagi di member lain ya. Yuk langsung saja kita buat. Oke, apa yang harus kita lakukan dulu nih? Pertama kita akan ke Livewire Story. Di sini kita akan buatkan semua member kecuali saya. Itu aja ya. Semua member kecuali saya. Sama dengan ininya saya nggak tahu isinya apa nih. Nggak tahu. Nah, kita buatkan dulu nih di use. Tambahin model dulu ya. App models cerita. Kok cerita Pak? Komen user. Nah, di sini tinggal kita isi user all, kita ambil semuanya except kecuali yang login. Save. Tinggal kita masukkan dia ke dalam with. Semua member kecuali saya. Save. Udah, gitu aja. Lalu pada story blade di member lain kita buat for each ya. For each. Buka kurung tutup kurung, dalamnya semua member kecuali saya. Benar nggak ya? Semua member kecuali saya. Oh ya, as variabel member aja gitu. Lalu kita end dulu for each-nya. Ya, udah punya end for each. Sekarang kita buat button deh. Button class btn primary member name, nama button. Ya, press. Ya, ada Mutia aja ya di situ. Ardan ya, di Ardan. Tapi kalau di Mutia Atmaja bagaimana? Anci Ardan. Di Mutia Atmaja namanya Ardan. Tapi kalau di siapa? Di Ardan namanya Mutia Atmaja. Oke. Yo, ini kita akan buat, jangan solid gitu ya. Kita akan buat dia outline deh. Outline. Sehingga kalau di outline tampilannya kayak gini nih. Iya. Jadi nanti kalau kita tekan statusnya nyala aktif, kita tinggal lihat statusnya siapa. Itu kan targetnya kayak gitu tuh. Aduh. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kalau kita ingin buat story baru, buat cerita baru? Kalau di sini kan kita bisa membuat komentar ya. Tapi bagaimana cara buat story-nya? Iya, bingung ya? Nah, kita akan buat sebuah tombol yang berada di atas sini. Yuk, kita ke kode lagi. Kita akan buat di mana ya? Di call 4, di card. Ya, coba di row sini kira-kira bagus nggak ya? Di atas call 4, bukan di atas call 4, tapi di atas call 8 nih. Kita buat tes dulu deh, tes. Bagus nggak? Ya, ada di atas itu ya, tes. Kita tinggal ganti dengan button kelas btn story primary tambah story. Oke, ada tambah story. Oke, ini kita kasih btn sm aja biar kecil. Lalu mungkin margin ke bawahnya saya mau tambahin jadi 2 biar ada jaraknya ya antara tambah story dengan judul story-nya. Ya, kayak gitu udah pas. Tambah story. Oke, tambah story. Kalau udah buat tambah story, kita akan langsung saja buat kotak isian untuk membuat story ya. Gimana yang lebih enaknya ya? Oke. Mungkin kita buat aja gini. Saat menekan tambah story gini, nanti keluar kotak form ya, form isian untuk mengisi story.
Jadi kita buat saja kayak gini. Di bawah tambah story ini kita akan buatkan div class dulu. Div class, div saya selalu membiasakan diri udah buka langsung ditutup div classnya. Class kita buat card ya, card. Kayak gitu aja. Dalamnya kita buat div class lagi. Div, lalu jangan lupa tutup div. Kita buat class card, card header aja kali ya. Iya, header. Ya, card header kayak gitu. Lalu headernya kita buat aja namanya buat cerita baru. Ya, buat cerita baru. Sudah, kita buat div lagi. Div jangan lupa tutup divnya ya. Div di dalamnya kita akan buat kelas lagi card body. Save. Ini tempat form cerita. Save. Refresh. Ya, tampak. Kelihatan ya. Saat menekan tambah story, keluar ini. Sekali lagi, saat menekan tambah story. Tapi ini waktu kita refresh saja udah tambah. Udah nampil. Jadi bagaimana kita mengakalinya biar saat menekan tombol tambah story, ini keluar. Gimana caranya? Simple banget. Kita akan membutuhkan sebuah variabel. Kita akan buat dulu public. Public kita buat namanya adalah cerita baru. Buat cerita baru. Di dalamnya kita akan buat sebuah public ya, function namanya buat cerita baru. Ya, gitu aja. Kita saat menekan buat cerita baru, formnya akan tampil. Jadi kita akan jadikan this cerita baru itu menjadi true. Cerita baru awalnya kita jadikan false dulu deh. False. Ya. Jadi saat metode buat cerita baru itu ditekan atau dijalankan, maka cerita baru akan true. Dan kalau cerita baru nilainya true, maka akan menampilkan kotak pengisian. Mana ya ini ya? Nah, ini tempat form cerita. Kita akan buat if variabel cerita baru. Nah, cerita baru. Jika cerita baru itu statusnya true, maka ini tempat form cerita akan tampil. Save. Kayak gini. Ya kan? Oh, buatnya di dalam cerita baru ya. Jadi kita buatnya di sini nih, if-nya nih. Kita buatnya di sini, kita pindahkan if-nya ke sini. Ya, and if-nya tentu aja berada di bawah sini. Salah tempat. Save. Ya. Jadi di bawah MD5 cerita baru button, cut, tutup cut, button. Kalau di refresh, ya nggak ada nih. Waduh, cerita barunya hilang. Oke, Pak, salah tempat lagi nih. Seharusnya if cerita baru taruhnya di bawah button. Ya, sehingga tombol buttonnya ada. Pak, belum bisa, Pak. Oh iya, belum bisa. Kenapa belum bisa? Metodenya namanya buat cerita baru, ya. Tapi kita belum berikan di sini. Jadi kita assign saja dengan perintah wire click sama dengan paste. Save. Jadi saat kita refresh, kita klik, keluarkan. Ya, ini buat cerita baru. Mantap. Sekarang bagaimana kalau ingin membatalkannya? Oke, membatalkannya gimana nih? Sama. Cara membuatnya kita gunakan kondisional lagi if ya. Jika cerita barunya aktif atau statusnya true, kita akan buat sebuah tombol lagi namanya batal buat cerita baru. Itu aja ya. Ayo, gimana kira-kira tuh?
Gimana ya kira-kira ya? Ya, langsung saja deh. Kita akan buat kayak gini nih. Ini kita buat if lagi. If kurung. If variabel cerita baru itu aktif atau true, kita akan tampilkan button. Oh, bentar. Ya, kita akan tampilkan button else dulu ya, biar nggak lupa. Button yang sama, tetapi ini kita ganti bukan primary, tapi danger. Tulisannya adalah batal. Tuh ya. Else, jangan lupa tutup if. Nah, itu dia. Jadi kalau kira-kira nih, saya tekan klik, saya tekan tambah story, dia tampil. Lalu batal seharusnya hilang ya. Iya, kebalikannya bang, balikannya sama. Untuk batal kita buat saja sebuah metode baru namanya batal. Gitu aja batal. Nah, pada story PHP kita akan buat satu public function lagi ya. Public function namanya kita buat batal aja gitu. Lalu dalamnya kita buat variable list reset. Ya, begitu aja udah cukup. Jadi kalau saat kita refresh, tambah story baru nampil, tapi kalau kita batal, hilang. Nah, begitu ya untuk membuat toggle, membuat cerita baru atau batalkan membuat cerita baru. Ya, keluar. Boleh nih kita kasih loading gitu ya. Gambar tulisannya loading gitu. Jadi kita boleh singgah dulu ke Google. Kita akan buat indikator loading gitu ya. Namanya font awesome spinner. Di sini ada animate icon. Ini hanya untuk buat tampilannya yang menarik aja ya. Nah, nanti kayak gini nih. Keren kan? Kita coba milih yang panah ini. Berarti FA Sync Spin. Ini kita copy aja. Lalu kita pastekan di mana? Pastekannya di mana ya? Ya mungkin boleh di bawah if, boleh ya. Kita buat paste aja langsung gitu. Ya, ini kalau Anda coba pasti nggak akan tampil. Masa sih Pak? Yuk, coba tulis ya, teks gitu ya, tes. Tesnya ada tapi ikonnya nggak nampil Pak. Ya, kenapa? Karena kita belum menambahkan CDN-nya font awesome. Nah, kita juga mesti nambahkan CDN-nya ya. Kita ketik font awesome, kita ketik CDN. Kita cari CDN yang gratisan aja yang ada di sini. Nah, ini nih ada nih. Kita gunakan yang all min CSS ya. Ini kita copy tag-nya ya, copy tag yang ini. Lalu pada app layout yang di komponen ya, di komponen layout di atas itu, di bawah script sini, di bawah model bootstrap, tambahkan, kita pastekan dari kopian tadi ya. Sekarang seharusnya bisa nih. Nah, ada loadingnya nampak kan? Ada loadingnya kelihatan. Karena udah nambah CDN, seharusnya loadingnya akan kelihatannya. Kini kita kasih FA ukurannya 3x. Oh, kegedean Pak. Ya, 2. Ya nggak usah pakai ukuran deh. Ya, kayak gitu ya, dan nampak loading. Tapi loading ini akan saya gunakan hanya kalau terjadi proses loading. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita kasih aja wire loading.
Save. Kalau kita refresh, loadingnya nggak nampil, tapi saat kita tekan tambah, loadingnya nampil. Nah, itu kita akan membuat indikator untuk loading. Yuk kita selesaikan untuk membuat form buat cerita baru. Di sini cerita baru. Ini tempat form cerita baru. Kita buat formnya dulu yuk. Form. Jangan lupa tutup. Untuk form. Dalamnya kita wire submit. Wire submit ya sama dengan ini simpan cerita. Ingat kita punya metode namanya simpan cerita. Langsung aja kita buat. Pertama kita boleh buat div class kita buat form group ya, ya kayak gitu. Oke, judul ada, tutup jangan lupa. Nah, kita punya model judul. Tolong diingat kita ada model judul. Nanti kan kita buat. Kita akan buat satu lagi form group. Kali ini untuk ceritanya. Ini modelnya cerita, ya. Nah, kita akan buat satu lagi untuk gambar nih. Input, div class dulu. Div class form group. Lalu jangan lupa tutup. Kita buat label dulu. Label for gambar ya. Dan isinya input type file where modelnya gambar. Nah ini aja save. Terakhir kita buat button submit, isinya simple. Sekarang kalau kita refresh tambah story, ada ya, ada di sini, ada judul, ada cerita, ada gambarnya juga. Kalau kita batal, ya batal. Itu adalah membuat form ya, membuat form untuk tambah story. Sekarang kita buat metodenya. Buat metodenya kita ingat kita punya model judul, cerita, dan gambar. Jadi kita harus tambahkan dulu public variabel judul. Lalu kita butuh juga variabel cerita ya tadi ya. Cerita, ya benar cerita. Dan satu lagi yaitu gambar. Variabel gambar. Save. Dah. Sekarang kita akan buat metode simpan untuk menyimpan story baru kita. Jadi variabel Pak. Kita buat public function simpan. Tadi namanya apa ya? Simpan cerita. Simpan cerita, buka kurung, lalu ajung kita buat validasinya dulu ya. Oke, udah dibuatin Bapak. Udah dibuatin kode oleh AI-nya ya. This validate judul cerita gambar. Dapat dari mana ini judul cerita gambar? Dapat dari story. Ada judul, ada cerita, ada gambar. Kita taruh dalam sini. Require artinya perlu diisi. Tapi kalau gambar kita boleh kosong ya. Nah, kayak gitu. Jadi boleh kosong. Harus gambar dan ukuran maksimalnya 1 mega. Nggak boleh kurang. Kalau Anda ingin lebihkan, silakan lebihkan ya. Ini satuannya kilobyte. Lalu nama gambar ini kita akan menjadikan gambar tuh menjadi MD5 mikro. Kita kasih waktu jadi gambarnya ada waktunya gitu. Itu aja cukup. Walau sebenarnya kode ini bisa dipakai, tapi saya ingin gunakan kode yang biasa kita pakai aja ya. Yang biasa kita pendek aja. Foto itu akan kita simpan dalam sebuah folder foto yang berada di file storage yang namanya public. Anda tahu dari mana file storage yang ada di public? Bukan folder public ya, tapi storage-nya yang bisa kita cek di config file system.
Di sini ada namanya public yang berada nanti tersimpan di app garis miring public. Ini kalau mau detail panjang lagi, jadi kita biarkan aja ya. Jadi kita akan simpan foto kita. Sebentar, kita kan foto ya, kita gambar ya. Ini kan foto tapi ini gambar. Gambar, simpannya dalam gambar juga. User ID, title, bukan title ya kita judul. Lalu ini berikutnya, oh sini saya lupa. Kita boleh cek dulu di bagian cerita. Kita perlu user ID, isi, dan foto. Oh bener foto. Iya nggak Pak? Ini user ID, judul, konten. Konten itu kita di sini isi. Jadi kita ganti dia dengan isi. Berikut judul, itu judul. This ini dapat dari atas ini ya. Jadi samakan konten, cerita, dan foto, gambar. Lah Pak, ini kok foto Pak bukan gambar. Ini kenapa foto bukan gambar? Karena pada model kita, migrasi model kita, ini namanya foto. Jadi kita harus ikut juga ke foto. Dan terakhir kita reset. Save dulu deh, semoga nggak error ya. Kayaknya sih nggak error deh. Nah, sebelum kita memulai save, kita harus menjalankan sebuah perintah dulu. Perintah apa? Perintah agar kita apa namanya ya? Public ini, storage public itu bisa nampil di public ini, di sini. Ini kan kosong nih ya, nggak ada isinya. Nggak ada isinya, tapi kalau kita nanti jalankan perintah itu maka akan nampil. Sebelum itu kita coba jalankan dulu ya. Kita coba refresh. Kita tambah story. Kita judulnya apa? Judulnya makan siang aja gitu ya. Ceritanya, halo hari ini makan siang gratis. Gambarnya mungkin kita cari gambar nggak ada pula gambar mobil aja deh. Simpan. Ada pas loading. Oke, ada error. Ada yang kita lupakan, yaitu with file upload. Ya, benar saya lupa. Jadi di bawah kelas sebelum public kita baru, kita harus nambahkan use with file upload. With file upload. Use ini ya, use with file upload. Di atas juga kita perlu masukkan use with file upload juga ya. Use Livewire with file upload. Kalau nggak nambah ini kita nggak akan bisa nambah foto ya. Jadi boleh kita simpan sekali lagi. Udah nggak ada loadingnya. Tersimpan nggak Pak ya? Satu juga tuh pertanyaan menarik tuh. Tersimpan atau nggak tahu nih. Kita boleh cek dulu di storage, app, bagian public. Oh iya, nggak tersimpan nih. Jadi gimana nih ya? Ada yang salah nggak ya? Sebentar. Oh iya, bukan model story ya. Lupa lagi deh. Use app, model cerita. Nama model kita adalah cerita. Nah, ini dia. Seharusnya nggak error lagi nih. Tambah judul cerita. Nanti diperbaiki deh. Masukkan gambarnya mobil deh. Mobil lagi. Ada loadingnya. Nampak loadingnya situ. Lalu kita akan simpan. Dah. Ini seharusnya tersimpan. Tahu dari mana? Yuk, boleh kita cek dulu ke bagian public. Public yang bawahnya nih. Public yang ini ada gambar, ada nih gambar fotonya. Tuh kan? Ya, ini gambar yang tadi tuh, yang terkirim. Lalu kita ingin menampilkannya ya, menampilkan story kita ya. Jadi bagaimana cara menampilkannya? Yuk kita mulai aja.
Pada public function render, kita buat dulu variabel cerita sama dengan cerita. Boleh kita ikutin AI ya. Cerita with user latest get. Nah, di sini saya nggak mau pakai latest, tapi saya mau ganti nih dengan where dulu. Where user ID out ID. Jadi saya ingin mengambil cerita yang user ID-nya itu adalah saya. Jadi saya mau ngambil ya saya punya aja. Lalu saya baru pakai latest. Save. Tinggal kita menampilkan, menampilkan ya. Kita buat parameternya aja. Parameter yang kita kirim yaitu cerita, variabel cerita. Sekarang tinggal kita menampilkannya di sini. Cut ya. Ini kan cut nih. Cut. Kita buat dulu for each. Buka tutup kurung. Bawahnya di sini jangan lupa and for each. Kita save dulu. For each variabel cerita as variabel C aja. Save. Udah. Judul story kita ganti dengan variabel S judul. Lalu story-nya kita ganti dengan variabel S Pak, variabel C Pak. Ya, sorry, variabel C. Variabel C bukan judul tapi cerita. Kita refresh dulu, kita save. Lalu kita refresh. Oh, null given. Cerita as C. Oh, jangan-jangan ada null isinya nih. Untuk mencegah biar nggak error, ini boleh deh. Ini cerita saya kasih tanda tanya gini, null. Save. Enggak ya? Ya iya Pak, masih cerita error. Setelah kita cek aja, saya cek ada error tadi ya. Errornya kayak gini. Saya ada satu kesalahan. Ya, salahnya apa? Kita ingat kita punya wire model cerita. Ya, wire model cerita. Jadi kita tidak boleh lagi menggunakan variabel cerita untuk kita gunakan sebagai looping data ya. Jadi harus ganti cerita aja nih. Kita ganti dengan semua cerita. Ininya boleh kalau kamu ganti dengan cerita boleh. Ininya nih harus diganti. Tapi agar biar sama ya, kita bareng aja gantinya semua cerita. Ini juga ganti semua cerita. Save, sudah. Lalu pada story ini kita ganti aja dengan semua. Ini seharusnya nggak akan error lagi. Oke, nggak ada kan? Judul cerita. Sekarang kita coba. Sebentar, saya ingin memastikan dulu ada data si judul cerita. Oh, ada ya. Oke. Judul cerita. Lalu kita akan buat satu lagi cerita tambah story lagi deh. Cerita 2. Ceritanya cerita ini nomor 2. Lalu pilih gambar. Saya akan masukkan gambar mobil warna merah. Loading dan simpan. Oke, cerita 2, cerita. Lah, tapi kok gambarnya nggak nampil, Pak? Juga isi ceritanya nggak ada, Pak. Ya iya. Ini seharusnya bukan C cerita tapi isi ya. Kenapa isi, Pak? Karena ingat, kita lihat lagi di bagian mana database ini cerita. Kita gunakan isi bukan cerita. Makanya di sini juga harus ganti dengan isi. Jadi kalau tadi refresh baru kelihatan. Nah, pertanyaannya gambarnya gimana, Pak? Gambarnya nggak nampil. Oke, gambarnya nggak nampil. Kita harus ke terminal dulu. Kita Ctrl C. Kita ketik PHP artisan storage link. Enter. Oke, lalu save lagi deh. Storage link itu akan membuat pada folder public. Mana folder public? Nanti akan ada namanya storage, ada namanya gambar.
Gambar itulah yang akan kita sisipkan di sini ya. Jadi kita kasih BR dulu, BR gitu, atau mungkin di atasnya aja ya. BR kan bisa gambar duluan ya. Kita buat IMG SRE, IMG SRC. Lalu kita tambahkan mungkin aset ya. Aset, storage, C gambar. Kalau kita lihat seharusnya oke, gambarnya belum nampil Pak. Storage gambar garis miring save. Yup, gambarnya masih belum nampil Pak. Sebentar, kita di sini namanya gambar apa foto? Foto ya. Berarti gambar ini namanya foto. Save, refresh, ya nampil dia. Nampil ya gambarnya image fluid. Boleh tambahkan lagi IMG thumbnail aja kali ya. Oke, ada seperti thumbnail. Nah, ini gambar, ini ceritanya. Nah, itu kita membuat cerita. Oh, tapi jaraknya terlalu dekat ya. Boleh dijauhin dong. Jauhin berarti di cut ya. Di cut sini kita boleh kasih margin margin X, margin Y. Coba 2. Ya, ada jarak dikit nih. Udah berjarak. Oke. Nah, ini untuk membuat tambah story-nya, mungkin tambah story. Ini hanya untuk desainnya aja ya. Anda suka-suka Anda deh mau buat desainnya kayak gimana. Buttonnya MB2, saya hilangkan MB2 untuk button, save. Sekarang seharusnya udah bagus. Oke. Tambah cerita, ada mobilnya. Oke. Sekarang kita coba lihat akunnya si Ardan. Mana si akunnya si Ardan nih? Ardan, kita refresh. Saya tambah story. Ini kita buat story Ardan. Cerita Ardan. Lalu gambarnya mungkin kita cari gambar apa ya? Gambar siswa lari aja ya. Kayak gini, lalu kita simpan. Ada ya gambar Ardan. Tapi kalau kita refresh di sini, gimana kita ingin ceritanya si Ardan? Sedangkan kita tidak bisa klik nama si Ardan. Gitu ya. Nah, kita akan buat dulu metode untuk memilih memilih rekan atau memilih teman gitu ya. Jadi di sini kita akan buat dulu mana tombol untuk ini dia. Kita akan buat namanya wire, mau wire klik. Kliknya adalah pilih member kalau kurung gini variabel apa ya, variabel member ID save. Sekarang kita punya metode namanya pilih member. Pada story kita akan buat sebuah variabel dulu namanya member terpilih, gitu ya. Lalu kita buat aja public function pilih member variabel ID, lalu member terpilih sama dengan ID. Jadi di sini kita bisa mengetahui siapa member yang kita pilih ya. Yuk, belum selesai di sini. Kita akan buat di ini app post aja story. Kita buat metode if ya di sini. Saya yakin Anda pernah nyoba kemarin. Btn outline-nya kita hapus dulu. Kita buat variabel member ID. Variabel member ID sama dengan apa? Di sini kita udah buat member terpilih ya. Member terpilih sama dengan member terpilih. Ya, variabel member terpilih. Maka kita akan kasih BTN primary ya, primary. Tapi kalau enggak kita BTN-nya pakai BTN yang biasa aja. BTN outline primary. Save. Primary save.
refresh, tekan, ya terpilih. Tapi BTN outly nih. Oke, refresh, tekan, ya bisa. Kita buat juga satu button untuk kembali ke status saya gitu ya. Jadi kita buat satu lagi button. Ini copy aja nih. Copy. Di bawah HR kita pastekan aja. Namanya bukan member dan tapi kembali. Status saya. Aha, oke. Ini nggak usah pakai apa namanya BTN gitu ya. BTN member ID langsung aja BTN warning. Refresh. Oh, member. Oh, ini kita nggak perlu pakai member ID. Ini kita hapus aja dulu. File kliknya nanti ada sendiri. Ya, ada satu saya. Kita akan kembalikan menggunakan wire batal aja lah nih. Batal aja kita pakai. Copy. Mana tadi tuh ya? Ah, ini dia. Dia batal. Refresh. Kalau keadaan udah adanya nyala, tapi kalau kita klik status saya adanya kembali tidak menyala. Sekarang kita akan buat saya bisa melihat statusnya si Ardan. Bagaimana caranya? Kalau klik keluar si Ardan gitu ya. Oke, pada story kita kan ada buat semua cerita ya. Di sini kita akan tambahkan if gitu ya. Jika ada member terpilih, maka kita akan menampilkan seluruh story-nya si member terpilih itu. Jadi kodenya ini. Kok ada H? Oh iya, sorry. Oke, gini ya. Tapi kalau enggak ada member terpilih, kita else aja. Kita carilah cerita punya kita sendiri. Jadi kayak gini nih. Jadi semua cerita with user tes member terpilih, artinya kita melihat story-nya si member terpilih. Tapi kalau nggak ada member terpilih, kita ya liatin punya kita aja gitu ya. Refresh. Sekarang saya klik Ardan. Ada kan story-nya si Ardan? Kalau saya kembali ke status saya, ya kembali ke status saya. Bagaimana kalau usernya si Ardan? Ini user Ardan ya. Kalau kita klik Mutiat Maja, refresh dulu Gih. Kita klik Mutiat Maja, ya statusnya Mutiat Majanya yang nampil gitu ya. Nah, itu memilih antara status saya dengan status temen. Next, kita akan buat komentar ya. Kita akan buat komentar, ketik di sini keluar komentar. Waduh, sangat simpel banget. Kita ke story blade dulu. Mana tombol untuk komentar tuh ya, di atas kah? Bukan. Mana dia? Komentar. Komentar di mana kamu komentar? Oke, ini dia komentar. Tulis komentar. Input tipe teks, form control udah, placeholdernya ada. Oke, kita langsung buat wire model. Namanya komentar. Oke, kayak gitu ya komentar. Kita save dulu. Lalu kita memastikan tidak terdapat kosong ya. Artinya komentar itu harus diisi. Jadi H error and error yang lupa. Yap, gitu saja. Error komentar text danger message. Kalau udah di sini kita punya wire model komentar, berarti pada story kita harus nambahin komentar juga nih. Variabel komentar, save. Lalu kita buat metode public function simpan komentar ya, kita punya metode namanya simpan komentar yang isinya cuma this validate komentar aja gitu ya. Lalu cerita find this komentar, kita nggak buat ini nih, kita nggak pakai ini. Pertama kita find dulu ceritanya, cerita mana yang akan kita ubah gitu ya.
Oleh karena itu kita membutuhkan semacam parameter tambahan gitu. Parameter tambahan yang akan kita buat di dalam story. Dimana kita membuat variabel parameter yang namanya simpan komentar, nanti kita butuh parameter namanya ID aja ya, ID save itu aja. Jadi find variabel ID, kita akan update komentarnya ke this komentar. Oh sebentar, bukan kayak gini nih, bukan kayak gini, sorry, salah kode. Kita buat komentar dulu, karena kan kita nyimpan dalam komentar ya. Jangan lupa tambahin use app model komentar. Komentar akan kita create. User ID-nya out ID. Lalu bukan kayak gini. Saya lupa. Create user ID out ID. Oh iya benar, out ID benar. Oh iya benar. Bener nih, seharusnya kayak gini dah, bener. Kita langsung aja ya, kita buat daftar komentarnya ya. Kita akan buat di sini. Bagaimana cara membuatnya? Kita bisa buat saja di render ya, tapi kita coba gunakan cara yang mungkin lebih pendek deh, kayaknya pendek. Ke story, mana daftar komentar kita di sini? Kita akan buat for each dulu. For each. Jangan lupa tutupnya. Kita buat dulu variabel C. Lalu tambahin komentar as variabel K aja deh, K. Lalu di sini kita akan buat mungkin B dulu deh. B itu buat tebel ya. B lalu K isi komentar. Username ini isinya bukan K, coba K aja deh. Saya lupa isinya apa nih. Coba refresh. Error nih. Oh enggak, iya error. Komentar aska. Komentar pakai S ya. Ya sebentar, saya mau cek dulu di modelnya. Ada yang lupa nggak sih? Di models namanya di cerita komentar pakai S ya, komentars. Berarti komentars. Save, refresh. Oke, benar. Pakai S karena saya pakai komentarsnya pakai S. Mana ya? Di model tadi ya. Di models. Mana models? Ini dia di cerita. Pakai komentars. Karena kita kan ingin menampilkan beberapa komentars ya. Oke, sudah seperti ini username dan K-nya saya belum tahu isinya apa ya. Coba lihat deh di komentar itu isinya apa sih? Komentar isinya, oh isi juga. Oke, isi. Berarti tulisannya juga isi. Save. Dah, benar. Dah, kita coba. Saya mau refresh, saya mau mengomentari diri sendiri. Ini komentar dari Mutia. Kirim. Kalau bisa kirim. Oh, lupa lagi saya kan. Kita di buttonnya di sini belum buat wire. Wire, klik apa? Klik di story. Mana tuh? Simpan komentar yang butuh parameter. Ya oke. Sama dengan simpan komentar. Blade. Iya, buka tutup kurung, lalu blade variabel C ID. Save. Sekarang coba kita refresh. Kita coba buat komentarnya. Ini komentar dari Mutia. Dari. Kita coba kirim. Loading. Oh, kayaknya error. Isi. Ada yang salah kah? Iya dong, ada yang salah. Di komentar ada teks isi. Lalu di sini pada komentar ada isi cerita ID, user ID.
Kalau di story-nya, oh iya, di sini bukan komentar tapi isi. Save, refresh. Ini komentar lagi dari Mutia. Kirim. Oke, ini dia. Ada ya. Sekarang saya buka si Ardan nih. Ini Ardan ya. Saya klik satu saya ini. Betul Ardan. Lalu Mutiat Maja. Ini ada nih komentar dari Mutiat Maja. Hai, ini Ardan. Kirim. Cerita Ardan. Coba lihat di status Mutiat Maja. Hai. Hai, ini Ardan. Kalau kita lihat satu saya, ada. Ada nih ya. Coba kita Mutiat Maja yang komentari statusnya Ardan. Hai. Kirim. Anehnya dia kembali ke story saya. Tapi jangan khawatir, di sini masuk. Bagaimana kita buat agar tetap di sini gitu ya? Ya. Oke, mana nih? Mana simpan komentar? Simpan komentar kan kita reset ya di sini. Kita nggak usah reset, kita resetnya yang kita pilih-pilih. Kita pilih reset dulu yang komentar. Jadi kita resetnya komentar aja. Kalau kita refresh, sekarang saya si Ardan ini ingin mengomentari Mutiat Maja ya di mobil yang kedua. Ini mobil 2 dan kirim. Ya, udah hilang ya. Nah, itulah membuat story kita yang sederhana mungkin. Silakan Anda tambah-tambahin desainnya biar lebih bagus. Semoga banyak error kodenya kayak saya tadi, tapi bisa diselesaikan. Selamat mengkode.